Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah syukur hari ini kita bisa berkumpul di sini walaupun via Zoom, walaupun kita secara online. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan workshop tata kelola jurnal persiapan reakreditasi jurnal ilmiah Universitas Sriwijaya tahun 2021. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ketua LPPM Suryadi PhD, kemudian juga yang terhormat narasumber hari ini, dua narasumber kita semuanya hadir, alhamdulillah, Profesor Dr. Zulkardi MKom MSc beserta Dr. Wahyu Hidayat yang sudah hadir dari IKIP Sriwijaya. Selamat datang Pak Wahyu. Selamat datang, Prof. Bisa bergabung, terima kasih atas kesediaannya dan waktunya. Baik, dan juga yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh peserta sebagai pengelola jurnal ilmiah Universitas Sriwijaya yang sebanyak 87 peserta. Alhamdulillah dari jurnal Universitas Sriwijaya saat ini posisinya sudah 49 jurnal yang terakreditasi DIKI dari Sinta 1 sampai ke Sinta 6, itu yang sudah Scopus, ada 3 jurnal ilmiah. Bapak Ibu, susunan acara kita hari ini laporan, kemudian tadi sudah dilakukan pembukaan, selanjutnya ada laporan dari panitia atau ketua koordinator PMPP, selanjutnya arahan dari ketua LPPM Universitas Sriwijaya, dari Pak Sam Suryadi, PhD, dan selanjutnya akan ditutup dengan doa sebelum kita akan mengikuti paparan dari para narasumber. Baik, izinkan saya slide share terlebih dahulu. Yang saya hormati Pak Sam Suryadi, izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan laporan kegiatan kita hari ini. Workshop tata kelola jurnal ilmiah Universitas Sriwijaya persiapan reakreditasi yang akan disampaikan atau dilaksanakan tanggal 24 sampai 25 Februari. Nah, dilatar belakangi dengan kebanggaan kita bahwa alhamdulillah Universitas Sriwijaya, kalau kita lihat di Sinta, posisi Universitas Sriwijaya ada di posisi yang ke-9, mempunyai jurnal yang sudah terakreditasi terbanyak. Untuk itu, dengan banyaknya animo dari para teman-teman, para pengelola jurnal yang luar biasa untuk mereakreditasi jurnalnya, sehingga kegiatan kita yang sudah rutin dari 2019, alhamdulillah sampai tahun ini kita laksanakan terus untuk memperbaiki kualitas dan memperbanyak jumlah dari jumlah jurnal ilmiah Universitas Sriwijaya agar terakreditasi dan Scopus, insya Allah. Selanjutnya sebagai laporan Pak Sam dan para peserta, Bapak Ibu semua dan para narasumber, sebagaimana kita ketahui sesuai dengan KPI Rektor, jurnal terindeks Scopus Universitas Sriwijaya, alhamdulillah tahun 2021 ini ada 3 jurnal. Saya mudah-mudahan nanti dapat arahan dari Pak Sam, KPI Rektor untuk tahun ini jurnal terindeks Scopus kita Unsri kita berapa. Kemudian jurnal terakreditasi Dikti ada 49. Sedangkan total jurnal Unsri ada 59, malah nambah 3 lagi yaitu menjadi 62. Dari mana terakreditasi ada 49 dan yang belum terakreditasi nambah pagi ini kami lihatkan ada 13 bukan 10. Jadi ini akan belum saya ralat, yaitu ini ada belum yang terakreditasi ada 13 jurnal. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, demikianlah perkembangan jurnal ilmiah Unsri sejak tahun 2020, tahun lalu kita sudah
bulan Juni melaksanakan untuk tata kelola jurnal ada 47 jurnal yang terdiri, dan sedangkan Februari tahun 2021 ada 49 jurnal yang sudah terakreditasi. Apa saja yang tahun lalu? Sinta 1-nya baru 1 jurnal, Sinta 2-nya 2 jurnal, Sinta 3 ada 12 jurnal, kemudian Sinta 4 ada 17 jurnal, dan Sinta 5 14, serta Sinta 6 ada 1. Sedangkan untuk yang tahun ini, Sinta 1-nya sudah menjadi 3, dan itu bereputasi, 1 bereputasi, 1-nya adalah Scopus, namun belum masuk ke Saimago GX. Kemudian Sinta 2 ada 1 jurnal, Sinta 3 ada 12 jurnal, Sinta 4 ada 17 jurnal, Sinta 5 ada 16 jurnal, dan Sinta 6 ada 1 jurnal. Artinya ada jurnal yang naik ke atas, kemudian ada juga yang bertambah. Ada 2 jurnal yang bertambah. Di posisinya ada di Sinta 5 dan juga Sinta 3. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Nah, peserta workshop tata kelola jurnal ilmiah hari ini ada terakreditasi ada 49 jurnal dan belum terakreditasi ada 13 jurnal. Sedangkan peserta yang mendaftar hari ini ada 87 peserta. Dari terakreditasi 39 dan belum terakreditasi 13, namun yang terakreditasi ini tidak semuanya, jadi kita skip yang sudah Sinta 1, JME, SLR, serta STI itu kita tidak masuk lagi untuk reakreditasi, sedangkan yang lainnya alhamdulillah sudah masuk, dan yang belum atau tidak mendaftar ada 7 jurnal, yaitu Jurnal Inovasi Pendidikan dari FKIP, Komeng Up dari Fasilkom, Jurnal Penelitian Sains dari MIPA, Sriwijaya Journal of Medicine dari Fakultas Kedokteran, BJI Biomedik juga dari FK, kemudian Repertorium dari Fakultas Hukum, dan Simburjaya dari Fakultas Hukum. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, insya Allah semua jurnal kita ini sangat bermanfaat untuk Universitas Sriwijaya, terutama untuk akreditasi perguruan tinggi. Jadi APT ini, jurnal-jurnal ini semua yang terbit di dalam jurnal ilmiah terakreditasi ini semuanya terhitung. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat agar jurnal kita ini terus berkembang dan terus berkualitas, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Sam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Ketua LPPM Universitas Sriwijaya. Kepada Bapak Samsuryadi PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Dr. Ilma sebagai Ketua Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi Universitas Sriwijaya. Maaf ini suaranya agak sendat-sendat ini. Ya, yang kami hormati Prof. Zulkadi sebagai narasumber. Hal kedua, insya Allah beliau ini editor-in-chief Journal of Mathematics Education yang sudah Scopus Q2. Ya, selamat Prof. Alhamdulillah kita ada yang Scopus Q2. Sekaligus dosen di Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Ya, sebagai inilah tua-tua kita di dalam pengelolaan jurnal ini. Ya, terima kasih atas kesediaannya, dan intinya kami selalu meminta arahan bimbingan khususnya bagaimana mengelola jurnal ini mulai dari awal sampai ke akreditasi nasional maupun internasional. Kemudian pembicara pertama pada hari ini Pak Dr. Wahyu Hidayat, MPD, selamat datang, dan kami juga mohon selalu bantuannya Pak Wahyu sebagai managing editor Infinity, jurnal Sinta 2. Mudah-mudahan jadi Sinta 1 juga nih, Pak Wahyu. ya. Memang perlu dimulai dari bawah, Pak Wahyu ya. Kita langsung dari atas, 2, 1, dan seterusnya. Dan kami juga mengharapkan tak bosan-bosannya mendampingi kita semua dengan kawan-kawan di Universitas Sriwijaya ini. Yang menghormati
Pak Batu dan tim serta panitia yang telah menyiapkan pertemuan 2 hari ini dengan berbagai hal persiapan dalam rangka reakreditasi yang sudah kali ketiga, ya. Kemudian yang akan menghormati Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada kesempatan ini. Ya, saya lihat sudah ada 94 bersama kita semua hadir, mudah-mudahan semua 87 itu dapat hadir di kegiatan ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya Tuhan dan kesehatan serta kesempatan kita pada hari ini mengikuti atau menghadiri workshop tata kelola jurnal ilmiah Universitas Sriwijaya persiapan reakreditasi tahun 2021. Bapak dan ibu-ibu sekalian, dipelajari bahwa alhamdulillah perkembangan jurnal kita semakin meningkat jumlah maupun kualitasnya. Jadi, setiap tahun mengalami perubahan dan peningkatan. Alhamdulillah. Dan ucapkan melalui atas nama pimpinan, mengucapkan terima kasih kepada Pak Batu Ilma dan Pak Sumber yang telah mendampingi mulai tahun 2019 sampai sekarang ini, sehingga perkembangannya. Ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola ya, yang dengan kemandiriannya, dengan segala serba keterbatasan atau kekurangan sumber daya yang ada, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bahu-membahu, mengajak kawan-kawan untuk mengelola jurnal ini sehingga seperti yang kita ini. Dan mudah-mudahan tadi yang 13 kalau tidak salah belum, mudah-mudahan tahun ini akan akreditasi. Minimal masuk Sinta 6 lah, ada masuk, artinya akreditasi. Kalau tadi juga ada yang belum mendapatkan link, nah itu coba silakan dihubungi, atau kalau perlu bantuan surat menyurat juga dari kita atau konfirmasi ke pihak yang terkait, nanti kami juga bantu supaya memudahkan dapat link atau domain, ya, domain jurnalnya, sehingga bisa dilinkkan ke dalam satu lingkup klaster jurnal di Universitas Sriwijaya. Bapak Ibu hadir dan berbahagia, jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat diikuti dari awal sampai besok selesai, karena ini adalah salah satu ladang amal ibadah kita untuk menyiapkan, mengajak kawan-kawan kita mengolah supaya masuk jurnalnya terakreditasi dan kawan-kawan bisa masukkan tulisan. Apalagi kalau nanti misalnya sampai Sinta 4, insya Allah dari lembaga juga ada insentifnya kalau salah. Dan kami mencoba juga Prof. Natu, Prof. Zul, dan Prof. Sidianindah membicarakan kalau bisa ada juga insentif jurnal ini pengelolanya yang tidak terakreditasi jadi terakreditasi, yang terakreditasi akan naik misalnya. Nah, saya coba sampaikan juga nih, kalau ketemu nanti Pak Pimpinan Rektor, bagaimana juga yang pengelola jurnalnya dapat, misalnya kalau dia Sinta 3 jadi Sinta 2, nah, mungkin perlu diberi insentif apresiasi oleh pimpinan selain yang selama ini ada. Artinya karena pengelola jurnal ini kami tahu sering memakai pendanaan atau pengelolaan biaya pribadi atau sendiri, dan pemberian fasilitasnya kadang-kadang belum sesuai harapan. Kami mohon dimaklumi. Tapi kita akan komunikasikan pimpinan bahwa ini penting dalam rangka tadi banyak kepentingan mendukung akreditasi, kemudian tingkat penelitian dan pengabdian juga di Indonesia, lembaga kita ini banyak hal. Dan ini apa nama lembaga branding kita. Jadi itu yang hal-hal yang perlu kami sampaikan. Semoga
kita semua dapat mengikuti kegiatan dengan baik, kegiatan berjalan lancar, dan kita diberikan kemudahan serta kelapangan. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan sebelum mengakhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop Tata Kelola Jurnal Ilmiah Universitas Sriwijaya persiapan akreditasi tahun 2021 secara resmi dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada beberapa hal belum memadai. Semoga kita selalu perbaiki bersama, ke depan menjadi lebih baik. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Samsuryadi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penuh berkah, kita akan mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ali Wandi selaku untuk memimpin doa kita hari ini. Baik, kepada Pak Ali Wandi kami persilahkan. Pak Ali Wandi belum masuk. Ya, ada masalah audio Pak Ali Wandi. Nggak usah pakai headset. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala di jiwa dan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keriduannya apa yang akan kita lakukan pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Jadikanlah kegiatan workshop tata kelola jurnal ilmiah Unsri persiapan akreditasi tahun 2021 ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu ya Allah. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini pengelola jurnal yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat, jadikanlah kami rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah dan akan mendatangkan hidupmu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan. Lindungilah dan bimbinglah untuk menjalankan amanah sebagai pengelola jurnal yang bekerja dan bekerja demi pengabdian kepada-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara inti, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon semuanya untuk menampilkan wajahnya, karena masih pagi biasanya masih fresh, masih cantik, sehingga di fotonya akan sangat-sangat bagus. Kami persilakan untuk membuka. Pak Rodi Edi,
Pak Ade, kemudian Pak Agil, Pak Anca, Puji, ya silakan ditampilkan. Pak Ali Ibrahim, mohon dimunculkan orangnya. Ibu Rani, Ibu Meli, ya silakan Bapak Ibu memunculkan wajahnya standby. Oke, panitia sudah siap? Siap, Bu. Baik, kita foto bersama ya. Silakan diberi aba-aba, Bu Sulafa. 1, 2, 3. Bentar, Bu. Sudah selesai Bu Sulafa? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yang kita akan memasuki ke acara inti. Sebelum Pak Wahyu memberikan paparannya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu siapa Pak Wahyu. Baik Bapak Ibu. Wahyu ini dari IKIP Siliwangi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Sinta, ini luar biasa. Kalau sudah kita perhatikan bersama, Pak Wahyu adalah salah satu tim atau dari Dikti sudah tidak asing lagi, sehingga kita bersama-sama bisa belajar dan juga menyesuaikan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan dari akreditasi jurnal kita. Baik, Pak Wahyu Hidayat ini adalah satunya Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi 2008, kemudian S2-nya Pendidikan Matematika UPI 2011, dan S3-nya juga Pendidikan Matematika UPI 2018. Beliau selaku Sekretaris Umum IMES. IMES itu adalah Indonesian Mathematical Education Society tahun 2019 sampai 2021, reviewer jurnal pendidikan, baik nasional maupun internasional, dan juga asesor jurnal bidang manajemen. Dan selain itu, beliau juga koordinator program studi pendidikan S2, Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi, ketua editor atau chief editor jurnal Infinity, Sinta 2, dan beliau H-index Scopusnya 10, dan Google Scholar-nya 18. Sedangkan jumlah artikel Scopusnya ada 17, beliau juga top 500 Sinta Award 2020 versi Ristek Green. Malahan sekarang posisi beliau ada di posisi 36 kalau nggak salah di Sinta, dan beliau juga top 1 dari IKIP Siliwangi. Artikel beliau yang terakhir adalah How to Design Teaching Material to Improve the Ability of Mathematical Reflective Thinking of Senior High School Students in Indonesia. Baik Bapak Ibu, demikianlah Wahyu Hidayat. Namun saya yakin banyak sekali prestasi beliau. Baik, Bapak, tidak panjang lebar lagi, silakan kami persilakan kepada Pak Wahyu Hidayat untuk memberikan paparannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Samsuryadi PhD selaku Ketua LPPM Unsri. Yang saya hormati Prof. Ratu Ilma selaku Ketua Pusat Manajemen Penulisan Publikasi atau PMPP Unsri. Saya izin, Prof. Saya mohon izin dulu ke suhu ini untuk memaparkan materi di sini, karena mudah-mudahan apapun yang saya lakukan, kesalahan hanya milik
saya, kebenaran hanya milik Allah. Dan Bapak Ibu pengelola jurnal yang sangat saya hormati dan banggakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk mengelola jurnal kita sudah berpikirnya, girohnya itu sudah berpikir girohnya amal ya, sodakoh gitu. Ya. Sodakoh untuk siapa? Untuk teman-teman dosen khususnya di Unsri ataupun yang Bapak Ibu lakukan itu memberikan amal baik untuk pribadi maupun untuk Unsri sendiri. Baik, saya izin share screen untuk penyampaian materi. Workshop tata kelola jurnal di Universitas Sriwijaya dengan fokusnya adalah persiapan reakreditasi tahun 2021 ya, strategi berproses ya, dan meningkatkan kualitas jurnal menuju jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2. Nah, saya di sini akan coba memotivasi, membangun harapan Bapak Ibu pengelola jurnal untuk meningkatkan akreditasi minimalnya ke peringkat 2 ya harapannya. Ini dasarnya ada surat permohonan kesediaan narasumber dan lain sebagainya. Dan saya akan mau mencoba dari sini dulu Bapak Ibu. Mohon izin tidak maksud memberikan informasi yang seperti apa, namun kita di sini diskusi terkait dengan pengelolaan jurnal. Nah, pertama kita harus tahu dulu kebutuhan pasarnya gitu ya. Pada saat kita ingin mengelola jurnal kita itu nanti mau dituju atau dicari sama penulis dari luar atau internasional enggak sih? Maaf, Pak Wahyu, apakah jaringan saya sendiri atau Bapak Ibu juga? Sama, Prof. Mabuk. Oh ya, Pak Wahyu sepertinya keputus sedikit ya, Pak Wahyu. Oh, oke, sebentar, Prof. Saya coba backup. Ini mungkin salah satu kendalanya. Saya tidak ke kantor, ini di rumah, jadi berebutan kayaknya wifi-nya dengan anak-anak sekolah nih. Jadi mudah-mudahan tidak ini ya, Bro. Mudah-mudahan stabil. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi terkadang para pengelola jurnal itu berpikir atau khawatir apakah jurnal saya nanti akan dituju atau dicari oleh orang lain di luar institusi misalkan. Karena salah satu penilaian akreditasi jurnal khususnya di manajemen ada berapa persen penulis dari dalam dan berapa persen penulis dari luar. Nah, ini sangat dikhawatirkan sekali oleh pengelola jurnal sehingga harus berpikir dulu pada saat penulis bertanya ingin publish artikel ke jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi. Nah, sehingga kita harus memahami dulu apa sih kira-kira artikel yang diinginkan editor gitu. Dan kita di sini memang benar-benar sebagai editor ataupun sebagai reviewer. Nah, Bapak Ibu sebagai dasar pemahaman di mengelola jurnal, kita harus memahami apa yang disebut dengan editor in chief, ada apa yang disebut dengan assign editor atau section editor, apa yang disebut dengan reviewer. Jadi jangan sampai kita memposisikan kita itu sebagai overall, jadi semuanya, jadi editor juga, jangan sampai author juga yang manuskripnya yang dimasukkan ke sistem OJS-nya sama kita sendiri gitu. Kita yang submitkan, kita yang mengeditorkan, atau menyunting, kita yang mereview, sampai dikeluarkannya sama kita juga publikasinya. Nah, ini juga akan diperhatikan dalam proses pengelolaan jurnal. Bagaimana author itu membawa manuskrip, naskah, sampai dia publish atau accepted. Mungkinkah reviewernya hanya satu, reviewernya 2 atau banyak gitu ya. Nah,
Sehingga tidak untuk penguin, ya. Pada saat masuk editor, masuk comment review atau berdasarkan hasil reviewer, bisa jadi artikel publish-nya itu sudah berbentuknya penguin tapi kepalanya gajah karena pikirannya itu sudah sesuai dengan komentar dari reviewer gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya harapannya seperti jadi tidak awal penguin keluar penguin lagi gitu. Harapannya gitu. Nah, sehingga di dalam pengelolaan jurnal nasional terakreditasi, mungkin Bapak Ibu yang sekarang namanya Arjuna ya, akreditasi jurnal nasional ilmiah di tahun 2018. Nah, ini melalui proses manajemen bisnis seperti ini, kita lakukan akreditasi dan akhirnya bisa masuk ke Sinta, itu yang diharapkan. Sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua PMPP, itu ada 49 yang sudah terakreditasi, yang mana memuat ada 3 jurnal terindeks Scopus. Jadi kalau masuk Sinta 1, kalau mau masuk Sinta 1 dari Scopus bisa langsung otomatis. Kemarin saya lihat ada yang dari Universitas Muhammadiyah PGRI, kalau nggak salah PGRI Yogyakarta, dari Sinta 5 langsung ke Sinta 1 karena Scopus. Dan prosesnya sangat cepat. Dia submit di Scopusnya itu Januari, nah Februari sudah accepted. Agraria atau apa lupa saya, jurnalnya. Nah itu cuma 1,5 bulan atau 2 bulan kurang untuk masuk ke Scopus. Dan itu dari Sinta 5 langsung masuk sekarang ke Sinta 1. Nah mudah-mudahan ini ya juga yang belum terakreditasi, bisa jadi dalam proses nanti akreditasi ternyata sangat berkualitas, bisa masuk langsung ke Sinta 1, mudah-mudahan, amin. Nah, kita cermati kembali apa yang disebut dengan jurnal ilmiah. Jadi kalau ada kebingungan, saya selalu berpikirnya back to definition. Kembali ke definisinya, apa sih jurnal ilmiah? Ya, jurnal ilmiah itu memuat artikel secara nyata, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang didasarkan pada hasil penelitian, prekayasaan, dan atau telahan yang original, serta tidak plagiat. Itu secara umum definisi dari jurnal ilmiah berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2018. Nah, kemudian jurnal ilmiah juga memiliki dewan penyunting. Nah, ini adalah yang disebut dengan editor, Bapak Ibu. Dewan penyunting. Apakah kita sudah punya dewan editor? Kalau punya, apakah dewan editor kita hanya berasal dari kampus sendiri atau dari luar? Karena kalau yang disebut dengan jurnal nasional, maka dewan editornya itu minimal tidak dari perguruan tinggi sendiri. Kemudian juga melibatkan mitra bestari. Nah, ini juga sama. Yang di luar perguruan tinggi juga. Jadi tidak hanya perguruan tinggi. Jadi bukan hanya di Unsri. Artikel masuknya dari Unsri semua, reviewernya dari Unsri semua, editornya dari Unsri semua, sehingga itu masuk kategorinya jurnal lokal, gitu ya, di dalam penilaian akreditasi. Menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa resmi PBB, ya, bahasa Inggris, bahasa Cina dan lain sebagainya ya. Menjaga konsistensi gaya penulisan dan format. Nah, ini saya pikir kalau misalkan konsisten di terbitan ke-1 sampai terbitan terakhir, konsisten lah gitu. Mau gaya selingkungnya seperti apa, atau gaya penulisan template-nya seperti apa, jangan berubah-ubah. Jangan sampai di dalam satu terbitan, ada yang 2 kolom misalkan, ada yang cuma 1 kolom, jadi gabungan gitu ya, ada mix ceritanya, padahal itu tidak konsisten. Nah juga, sekarang sudah tidak ada lagi namanya jurnal akreditasi yang cetak. Semuanya adalah jurnal nasional terakreditasi online. Jadi kalau dalam borang akreditasi yang dulu, ya, borang akreditasi prodi khususnya gitu, kan suka ditanya berapa perpustakaan menyimpan jurnal terakreditasi gitu. Saya sering debat itu Prof. Prof Ratu, jadi pada saat ditanya jurnal nasional terakreditasi ya saya sebutkan semuanya jurnal nasional terakreditasi bisa diakses karena sekarang jurnal nasional terakreditasi itu ya biasanya standar sarana prasarana itu di perpustakaan itu semuanya diakses online gitu. Nah kadang-kadang asesornya suka mintanya tetap offline-nya ada gitu, cetaknya ada gitu. Berarti kan logikanya kalau misalkan asesor meminta cetaknya ada, berarti asesor tidak mengakui tentang jurnal nasional online gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya ya setuju-setuju saja bahwa kita nggak perlu lagi cetak, ya itu kan memakan biaya ya, membuang biaya besar, gitu. Makanya dibuat online dan bisa diakses dari mana saja kan gitu. Nah jurnal juga harus punya keberkalaan yang terbit sesuai dengan jadwal. Memiliki ISSN online, ini syaratnya online sekarang. Tidak wajib ISSN cetak, tapi bukan berarti yang ISSN cetak tidak diakui, tidak.
Tetapi untuk syarat akreditasi itu yang dipakai adalah ISSN online. Dan wajibnya adalah pengenal objek digital atau digital object identifier, DOI ya. Nah, DOI itu syarat wajib untuk usulan akreditasi. Tapi alhamdulillah kemarin saya ngecek jurnal yang ada dari Unsri, beberapa itu semuanya sudah aktif DOI-nya. Oke. Nah, ini proses bisnis Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Tadi penulis submit, kemudian apakah dia sesuai author guideline atau fokus scope? Kalau tidak ya berarti kembalikan gitu. Contoh misalkan saya dari pendidikan matematika, ada jurnal dari pendidikan biologi, submit ke jurnal saya gitu. Pasti kemungkinannya adalah, bukan kemungkinan, pasti lagi ya, tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan fokus and scope-nya. Ya. Kemudian nanti dari section editor itu akan melakukan plagiarism, pengecekan ya, kebahasaan. Bisa menggunakan identikate, bisa menggunakan turnitin. Mungkin nanti tingkat similarity-nya itu tergantung dari kebijakan editor. Apakah di atas 20% ya, dengan kumulatif ya maksudnya, atau misalkan dari subtitle source, primary source-nya sendiri gitu ya. Yang kurang dari 20% masuk, yang enggak, yang lebih bisa kembalikan dulu. Gitu. Kemudian dari sana section editor atau editor itu baru bertugas sebagai mendistribusikan paper kepada reviewer. Nah, alangkah baiknya kan kalau reviewernya ada sistemnya, ada yang single blind peer review sama double blind peer review. Bedanya apa? Nah, itu akan kelihatan Bapak Ibu nanti di dalam penilaian akreditasi, di administrasi biasanya di administrasi dilihat ini menggunakan apa? Single blind peer review kah? Kalau single blind peer review itu maksudnya begini. Penulis tidak tahu siapa yang mereview, tapi reviewer tahu siapa yang menulis. Jadi di dalam papernya itu masih kelihatan siapa yang punya paper gitu. Jadi pada saat reviewer bekerja udah ketahuan, oh ini papernya siapa. Itu single blind peer review. Nah, yang kedua ada double blind peer review. Itu tidak tahu, kedua-duanya tidak tahu antara penulis dengan reviewer itu tidak tahu siapa yang mereview dan siapa yang punya artikel. Gitu. Tapi biasanya kalau reviewer suka tahu, kelihatan dari gaya tulisannya udah kelihatan, apalagi kalau misalkan di daftar pustakanya banyak nama si Fulan misalkan. Nah, ini kayaknya dugaan sementara artikelnya si Fulan gitu kelihatannya, mudah-mudahan. Nah, kemudian reviewer menerima penugasan, kalau tidak dikembalikan lagi, kalau iya memberikan penilaian kelayakan paper. Kemudian biasanya rapat dewan editor, ada yang decision maker gitu ya, mengambil keputusannya. Kira-kira ini diterima atau tidak? Kalau diterima, masuk revisi enggak? Kalau direvisi, kembalikan ke penulis, kalau tidak langsung layout. Ya. Dan accepted paper, accepted letter biasanya. Kalau tidak ya balik lagi dari awal, gitu ya. Kalau oke baru publish. Dan itu tidak menjamin Bapak Ibu, kalau misalkan saya accepted bulan Februari, maka akan publish di bulan Juni, enggak. Bisa jadi nanti di bulan September atau di bulan Januari tahun depan bisa jadi. Yang pasti baru accepted. Nanti di dalam letter of accepted itu akan disampaikan berapa, kapan, di volume berapa akan diterbitkan, biasanya sih begitu. Tapi tergantung kembali lagi dari kebijakan editorial board-nya. Nah, ini kalau misalkan ada kemungkinan editor decision-nya, kalau misalkan reviewer-nya ada dua, ya, kedua reviewer itu menyatakan diterima, accepted. Ya, jadi yang memberikan rekomendasi itu reviewer, yang memutuskan memang editor. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kalau satu reviewer minta revisi, mau nggak mau revisi. Kalau satu reviewer minta resubmit, ya harus resubmit lagi, resubmit harus direview ulang gitu. Kalau kedua-duanya decline, pasti decline. Kalau kedua-duanya itu berbeda gitu ya, antara yang satu decline atau satu accepted, maka assign the third reviewer, cari opinion ya, reviewer opinion ketiga gitu ya, cari reviewer ketiga. Nah Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Karena di dalam pengelolaan manajemen jurnal nanti akan kelihatan ya, kelihatan karakteristik editor seperti apa dalam mengelola jurnal. Jangan sampai kok di sininya decline malah diterima sih gitu. Nah, itu kan berarti tidak ada manajemen yang baik. Kok di sini revisi tapi saya tidak, tapi si penilai akreditasi itu tidak melihat hasil revisinya gitu. Ini juga akan kelihatan. Sama halnya seperti ini juga. Proses ini nggak kelihatan. Kapan dia tidak kelihatan? Bisa jadi waktunya bersamaan, ada proses gitu. Nah, itu yang disebut tidak menggunakan manajemen secara online. Nah, ini kembali ke mekanisme pengajuan akreditasi. Kalau Bapak Ibu ingin masuk kategorinya Sinta 1 dengan Sinta 2 atau evaluasi dirinya lebih besar dari 70, maka nanti aksesori ada 4.
Nah, kan saat ini sedang ada pemilihan asesor sebenarnya ya, Prof. Pemilihan apa namanya? Usulan seleksi asesor untuk jurnal untuk Arjuna. Gitu. Nah, kalau misalkan di atas 70, asesornya ada 4. Asesor substansinya 2, manajemennya 2. Kalau evaluasinya kurang dari 70, asesornya hanya 2. Ya. Asesor 2 ini menilai keseluruhan. Kalau misalkan yang di atas 70, asesor ini fokus ke dalam tugasnya manajemen, substansi. Ya, dalam hal ini biasanya kalau yang di pendidikan matematik substansinya Prof. Zul gitu ya. Kalau teman-teman kami di manajemen aja gitu. Tapi kalau misalkan di evaluasi dirinya kurang dari 70 ya itu fokus ke semuanya dari instrumen akreditasi. Nah, nanti kalau misalnya ternyata hasilnya kurang dari yang di atas 70 ternyata hasilnya kurang dari 70, bisa jadi masuk kategori Sinta 1 atau Sinta 6. Bisa jadi Sinta 4. Ya, kalau yang masuk ke sini tidak mungkin hasilnya di atas 70. Jadi kalau evaluasi dirinya udah di bawah 70, kalau misalkan nilainya ternyata lebih, nah ini akan diproses ulang. Dinilai ulang. Ya, jadi tidak langsung menilai dari sini, misalkan di atas 70 hasilnya 72, udah dikeluarkan kesepakatan bahwa oh jurnal tersebut masuk Sinta 2 misalnya. Tidak, tetapi akan langsung dikirim kembali ke yang Sinta 1, Sinta 2. Asesornya jadi 4. Jadi diulang, jadi bisa jadi nilainya menjadi asesornya menjadi 6. Gitu ya. Kalau memang evaluasi dirinya di atas di bawah 70 tapi ternyata tinggi gitu. Itu jarang terjadi memang. Nah. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan standar jurnal itu terakreditasi seperti apa. Tadi disampaikan bahwa punya EISSN. Ada publication ethic. Scopus pun ada ya, diwajibkan. Publication ethic itu atau etika publikasi bisa menggunakan KOPE ya, Committee of Publication Ethic. Kemudian memiliki DOI. Tadi yang saya sampaikan, fokus skopnya jelas, ruang lingkup jurnalnya apa gitu. Jangan sampai menyatakan jurnalnya bidang pendidikan atau bidang teknik, tetapi isinya ada yang di luar fokus skop. Nama penerbit ada di dalam jurnalnya, atau penerbitnya misalkan Unsri, Press, ataupun Prodi atau fakultas. Gitu. Ada peer review policy atau peer review proses. Tadi yang saya sampaikan, jurnal tersebut ada tidak kebijakan yang menerangkan tentang peer review-nya. Berapa lama di review, berapa lama kalau misalkan dari proses submit sampai penugasan ke reviewer berapa lama gitu. Sampai ke single blind peer review atau double blind peer review itu disampaikan nggak? Jangan sampai nanti penulis itu ditipu gitu. Bahasanya ditipu itu tidak tahu, tidak dikasih informasi sehingga tiba-tiba loh kok saya langsung disuruh bayar gitu. Ya, terkait memang sih jarang itu dilakukan di Indonesia, kebanyakan di luar yang fake jurnal gitu ya. Ada author guideline yang relevan atau jelas. Maksudnya jelas itu author guideline memang sesuai dengan nanti yang akan dipublikasi ya. Kalau author guideline-nya misalkan menggunakan 2 kolom, nanti publikasinya PDF-nya gimana? Galainya gimana? 2 kolom juga enggak? Atau jangan-jangan 1 kolom, berarti author guideline-nya tidak sesuai dengan PDF yang digali yang dipublikasikan. Nah, ini saya shadow gitu ya, kuning gini, editorial board dengan mitra bestari dan pekerjaannya. Ini standarnya ada dan ini yang bisa mengkatrol tinggi rendahnya nilai Sinta gitu ya. Harapannya gitu. Editorialnya bekerja nggak? Mitra besarnya bekerja nggak? Pekerjaan mitra besarnya seperti apa? Apakah si mitra besar ini kan reviewer ya Bapak Ibu? Apakah reviewer ini bekerja sama seperti editor gitu? Ya. Apakah reviewer ini bekerjanya pola pikirnya sama seperti editor? Nanti saya contohkan ya. Kemudian ada statistik unik ya. Ini biasanya kalau saya profil citasi minimal ada Google Scholar. Makanya Google Scholar itu jadi dasar standar kualifikasi usulan akreditasi. Ya, harapannya sih Google Scholar. Mau pakai ResearchGate juga silakan aja. Tapi yang paling mudah itu Google Scholar. Lembaga pengindeknya ada nggak? Ya. Misalkan Bapak Ibu sudah punya DOAJ, sudah terindeks DOAJ atau ERIC, gitu ya.
Kalau di pendidikan ada Erik ya, yang cukup baik dalam tingkat internasional, atau DOAJ Digital apa namanya, Directory Open Access Journal gitu. Kemudian keberkalaannya, regularity terbitan itu akan dinilai 2 tahun terakhir minimal 2 isu per tahun ya. Dan satu isunya itu minimal 5 artikel. Harapannya ini baru bisa mengikuti akreditasi. Pak, kalau yang sudah terakreditasi ingin reakreditasi ulang bagaimana? Usulkan boleh minimal 1 terbitan. Namun kemarin ada kebijakan yang lumayan ramai ya di tahun 2020 itu, ternyata yang sangat dioptimalkan itu, yang difokuskan itu yang memang benar-benar mau habis masa akreditasinya. Kalau yang mau reakreditasi mungkin nanti ada tim khusus di dalam administrasi, apakah layak untuk diusulkan dulu atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Ada distribusi asal penulis. Nah, ini diversity autornya. Diversity autornya apakah hanya di kampus sendiri atau nasional? Karena logikanya kalau bicara nasional ya berarti kan jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau jurnal nasional terakreditasi. Berarti harusnya penulisnya lebih dari 1 lokasi. Jumlah dari, bukan hanya dari 1 kampus gitu. Nah, ini nanti penilaian tersebut akan masuk ke dalam kriteria ini. Ya, jadi kalau misalkan ada 85 itu Sinta 1, 70 sampai 85 itu Sinta 2, ya, sampai ke Sinta 6. Kita mau masuk kemana ini? Ya, tapi biasanya nggak akan jauh dari evaluasi diri. Dan evaluasi diri juga jangan dipaksakan untuk jauh-jauh gitu. Ya, karena kasihan juga maksain sampai dapat angka 85, tapi ternyata merosot sampai ke Sinta 5 nanti akhirnya gitu. Itu jatuhnya sakit ya. Dari Sinta 1 ngusulin ke Sinta 1 tapi ternyata jatuh ke Sinta 5 gitu. Jadi sesuai kondisi saja. Karena di Arjuna itu sudah memiliki sistem yang namanya evaluasi diri sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Nah, cuma di sini saya akan coba diskusikan apa sih parameter atau pola pikir dari kawan-kawan penilai gitu. Mungkin di itu ya di Arjuna. Karena sekarang kan kondisinya belum ada penilai ya. Karena SK penilainya sudah habis ya di tahun 2020. Dan sekarang sedang ada seleksi penilai. Mungkin kita share saja diskusi. Ini prediksi awal suatu jurnal saya sudah sampaikan dulu ke Unsri juga pernah bagaimana caranya kita bisa menargetkan Sinta 3 gitu. Nah, ini prediksi awal saya saja. Nanti bisa didiskusikan. Nah, penamaan jurnal ini cukup spesifik atau meluas? Atau spesifik? Kalau kurang spesifik malah mungkin bisa menggunakan nama lembaga ya. Misalkan Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, itu otomatis pasti 0. Itu. Tapi masuknya kemana nih kategorinya? Misalkan ada lagi jurnal apa ya kemarin ya? Saya lihat ya. Pendidikan Matematik. Nah, itu kategorinya cukup spesifik. Tapi kalau misalkan jurnal Geometri gitu. Itu mungkin bisa super spesialis dan lain sebagainya gitu. Yang dalam bidang ilmu tertentu bisa 3. Tapi ini nggak perlu, Bapak Ibu nggak perlu gundah gitu. Nah, karena memang penamaan jurnal nggak bisa diganti seenaknya gitu, nggak bisa mengusulkan. Pada saat nama diganti, ISSN-nya baru lagi gitu. Atau dihitung baru lagi. Itu kan daripada di sini pengen 3 tapi yang lainnya jadi 0 atau nggak bisa akreditasi, ya udah ini kan sajalah, ridokan sajalah. Saya masuk kemana? Biasanya sih fokusnya ke cukup spesifik. Ya, asal jangan bersifat umum aja, jangan sampai memunculkan nama perguruan tingginya, gitu ya. Jangan sampai menunjukkan nama perguruan tinggi. Harapannya seperti, tapi kalau nggak udah kagok nggak apa-apa lah. Di sini kecil kita tingkatkan yang di lainnya, gitu. Nah ini harapannya dari diskusi ini perlu ada kerjasama dengan organisasi profesi, ya. Organisasi profesi bekerja sama dengan perguruan tinggi atau sebaliknya, gitu. Atau bisa saja dengan kementerian kerjasamanya. Saya pikir ini perlu bisa diinisiasi gitu ya, karena kami mungkin Prof. Zul sebagai pembina juga di tadi organisasi profesi di pendidikan matematik, IMES Indonesia Mathematics Educator Society, Prof. Ratu juga sebagai wakil ketua bidang pengembangan kurikulum dan lain sebagainya, itu bisa bekerja sama. Nah, apa buktinya biar dapat angka 3 Bapak Ibu? Nah, berarti harus meyakinkan penilai, ya, meyakinkan penilai biasanya dengan MOU atau MOA atau ada di websitenya. Tampilkan bukti kerjasamanya di website. Bisa di websitenya jurnal kita atau di jurnal yang
jurnal kita dan di websitenya organisasi profesi. Contohnya begini, ini jurnal kami, ya, jurnal saya, di sini publishernya bekerja sama dengan IMES. Ya, disampaikan juga di dalam deskripsinya, the journal founded under the collaboration between the Indonesian Mathematics Education Society and IKIP Siliwangi. Jadi kolaborasi antara asosiasi profesi, organisasi profesi dengan kampus, gitu ya. Sama seperti yang JPM kan dengan IndoMS, JMA dengan IndoMS. Nah, asalkan begini, yang disebut kolaborasi organisasi profesi itu yang benar-benar organisasi profesi, bukan aliansi atau apa ya, organisasi atau perkumpulan pengelola jurnal. Nah, itu bukan organisasi profesi, karena profesi kita itu bukan sebagai pengelola jurnal gitu. Kita itu pengelola biasanya itu profesi kita dosen gitu. Misalkan dengan ADRI gitu, ya kerjasamanya dengan ADRI atau IDRI atau FDI dan lain sebagainya lah bisa. Tapi yang lebih fokus misalkan kedokteran dengan EDI, dengan IDI misalkan atau apalah. Munculkan dan malah kalau bisa ini di hyperlink ke jurnalnya organisasi tersebut. Sehingga nanti pada saat penilai bisa melihat, oh ternyata ada klaim dari organisasi profesi yang sudah bekerja sama dengan IMS apa aja, contohnya misalnya Infinity dan sebagainya. Dan ada IMS Collaboration Journal. Jadi kalau diklik di hyperlink masuk ke jurnal Infinity. Kalau misalnya ini diklik masuk ke sini, bolak-balik gitu ya. Sehingga ada klaim antara penerbit atau publishernya dari kampus dan organisasi profesi. Itu. Tapi kalau tidak ada, ini bisa menggunakan MOU-nya di-upload ya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa pada saat mengupload MOU gitu ya. Kadang-kadang kita suka salah karena sekarang sistemnya online, jadi semuanya dipakai sign and fill gitu ya, menggunakan PDF-nya, PDF reader-nya. Tapi di dalam isi MOU-nya dikatakan begini, perjanjian kerjasama ini ditandatangani di atas materai yang cukup. Nah, tapi di bawahnya nggak ada materai gitu. Nah, itu juga hati-hati ya. Jadi jangan sampai kerjasamanya dianggap sebagai ilegal atau tidak legal, seperti itu. Jadi mengatakan ada materai, tetapi di dalamnya nggak ada materai gitu. Maksudnya di pasal tertentu mengatakan ada di atas materai yang cukup, tapi ditandatangani tidak atas materai, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan lah bisa dilakukan seefisien mungkin. Nah ini yang saya anggap sebagai penentunya gitu. Kenapa? Karena reviewer di sini nilainya besar sekali, paling besar mungkin sebelum tingkat ini. Kalau yang Scopus ini sama dengan yang tingkat visitor, ya pengunjung unik. Melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional lebih besar dari 50%. Nah, mungkin ada perbedaan persepsi Bapak Ibu pada saat kita ingin suggest ke Scopus ya. Biasanya kita tidak menampilkan reviewer. Ya, karena untuk tidak ada konflik interest misalkan. Tetapi di dalam pengolahan akreditasi harapannya gitu ya. Harapannya sih agar memudahkan penilai itu dimunculkan dulu page-nya. Ya. Page reviewernya dimunculkan dulu sedikit. Ya. Untuk apa? Untuk agar penilai dapat lebih mudah gitu menilainya. Ini kira-kira nyampe 50% nggak sih reviewernya? Ya. Jadi contohnya begini. Saya biasa suka munculkan ada yang disebut daftar reviewer ya, atau people atau reviewers team atau apalah ya. Tapi untuk akreditasi boleh dimunculkan, tapi untuk ngajuin ke Scopus ini boleh dihilangkan lagi. Biasanya gitu. Nah, ini kalau misalkan bagaimana Pak tahunya dia memiliki kualifikasi internasional? Biasanya sih Scopus ID. Kenapa? Karena yang sudah masuk punya Scopus ID itu kategorinya dia sudah punya artikel yang jurnalnya terindeks dari Scopus. Atau biasanya juga conference juga kayak IOP, IOP dan lain sebagainya itu pasti ada Scopus ID-nya. Nah, tapi jangan sampai pada saat kita memunculkan nama ini, ya, nama reviewer, tapi ternyata isinya ada loh. Kok ini ada orang yang, mohon maaf ya, Bapak Ibu, ada almarhum misalkan. Ya. Kok masih ada namanya masih ditempel? Dicarilah oleh penilai itu di dashboard OJS-nya. Loh, kok ada tugasnya gitu? Nah, itu kan jadi tanda tanya. Udahlah,
Jadi kayaknya nggak percayalah tentang apa yang disampaikan gitu. Jadi jangan sampai membuat kontradiksi antara yang disampaikan dengan yang dilakukan. Kemudian juga jangan yang oh ini kira-kira nih jurnal tentang pendidikan matematik. Ini orang ini nulis matematik nggak sih? Misalkan Pak Ahmad Nizar nih dicek di Scopusnya, di-linkkan ya, dikasih hyperlink. Ya, biasanya kan bisa ya, tinggal di hyperlinkkan, disimpan di URL, nanti masuk. Tinggal diklik, oh masuk ada hyperlinknya. Jangan sampai nanti, oh Pak Ahmad Nizar, kok tapi orang biologi ya, misalkan gitu. Atau mungkin saja karena kan kalau penilai apalagi substansi itu kebanyakan yang sudah pada guru besar ya, punya banyak kenalan, bisa jadi nanti klarifikasi kepada kawannya. Oh jangan sampai nanti ada nama Pak Zul di sini misalnya, Prof Zul gitu. Atau Prof Ratu Ilma ada di sini tapi tidak mereview dan lain sebagainya. Gitulah. Tapi akan kami cek bagaimana komentar reviewnya. Nah, jadi kalau misalkan yang bersangkutan tidak mereview, saran saya di dalam daftar reviewernya jangan dimasukkan Bapak Ibu. Sehingga nanti kan komponennya akan menjadi pembagian lebih besar ya. Pembaginya menjadi lebih besar, maka presentasi akan menjadi lebih kecil ya. Nah, nanti akan dicek juga bagaimana komentar reviewnya. Jangan sampai yang sudah Scopus ID dan lain sebagainya, tapi reviewernya komentarnya cuma ini tidak sesuai template ya. Judul harusnya 15-20 kata. Nah, itu bukan komentar reviewer. Itu mungkin komentar editor. Nah, itu yang tadi saya bilang. Bagaimana bisa memposisikan peran reviewer dengan editor, itu yang penting. Ya, kalau editor kan pasti dia juga bisa mereview, tapi pada saat yang bersangkutan mereview, tolong tidak menggunakan apa namanya ya, pengetahuannya untuk mengomentari sebagai reviewer. Contoh misalnya, kutipan ini tidak ada di daftar pustaka. Nah, itu tuh tugasnya editor, bukan tugasnya reviewer. Nah, pada saat itu yang bersangkutan harus memberikan komentar substansi saja gitu. Intinya itu. Nah, bagaimana mutu penyuntingannya? Bagaimana mutu pekerjaan reviewernya? Nah, ini apakah baik sekali atau nyata dan lain sebagainya. Atau malah tadi ngomongin masalah kutipan, ngomongin masalah gaya selingkung tidak sesuai template, gitu ya. Ini ngomongin masalah bahasa dan lain sebagainya. Nah, akan menilai. Ini saya contohnya di Jurnal Infinity. Bagaimana mereviewnya? Apa yang direviewnya gitu? Bagaimana kalimat-kalimat seperti kita sebagai dosen pembimbing suka coret-coret tesis atau skripsi mahasiswa gitu. Ya. Apa yang suka disampaikan? Jangan cuma coret, buletin, bingung aja mahasiswanya kan gitu. Tanyakan ini kenapa begini, apa dan lain sebagainya. Itu yang dilihat. Jadi bukan apa namanya ya? Bukan mengomentari template atau editorialnya gitu. Apalagi kalau misalnya, oh ini tidak sesuai dengan tidak menggunakan Mendeley gitu, jangan, tidak menggunakan itu. Karena kondisinya mau menggunakan Mendeley ataupun Zotero ataupun manual pun nggak apa-apa. Ya. Kalau saran saya pada saat mereview, kalau kami itu suka menggunakan ada baris pada setiap halamannya, sehingga nanti pada saat komen kita bisa sampaikan kepada penulis, mohon perbaiki ada di page 1 line berapa gitu ya, atau baris keberapa itu kurang dijelaskan dengan komprehensif misalkan pada saat mengirim email kepada autor, biasanya gitu ya. Kualifikasi Dewan Penyunting, nah ini baru kualifikasi editor. Apakah lebih dari 50% penyunting telah menulis artikel jurnal ilmiah internasional ya, jadi berapa persen sih editor yang sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional? Ini lumayan besar biasanya ya. Karena tadi dengan cara apa? Hanya dengan cara si Scopusnya, misalkan ya. Misalkan Scopusnya. Ini dulu. Dan akan dicek di dalamnya Bapak Ibu. Akan dicek benar berperan nggak sih ini orang ini gitu ya. Seperti itu. Petunjuk penulisan. Ya. Petunjuk penulisan. Ada nggak? Bapak Ibu di dalam jurnalnya itu menyebutkan nggak ada di author guideline-nya, ada nggak, lengkap nggak, atau malah menyediakan template nggak? Ya harapannya sih menggunakan ada author guideline, ada juga template, dan jangan sampai kontradiksi antara author guideline dengan template. Ya harapannya ya sesuai aja author guideline sama dengan template. Kadang-kadang kan ada juga yang menuliskan template itu isinya author guideline juga. Contohnya gini, ada author guideline, ada template bisa di-download. Dan bisa dicek ya, kesamaan antara template dengan PDF yang sudah publish. Jangan sampai tadi gaya selingkungnya dua kolom misalkan ya.
tapi di dalam hasil akhirnya ternyata cuma 1 kolom. Nah, itu tidak konsisten. Untuk penyuntingan, nah Bapak Ibu boleh menggunakan, sebenarnya nggak ada masalah mau menggunakan IMRAT CAR gitu ya, maupun non IMRAT ya, IMRAT Introduction Method Result and Discussion gitu. Atau boleh aja misalkan non IMRAT, ada literatur review di dalamnya boleh saja. Tapi yang penting apa? Harus konsisten. Konsisten di sini harus dicek antara author guideline, template dengan gali artikel yang sudah dipublikasi. Jadi jangan sampai tadi pada saat digali yang sudah publikasi muncul subtitle A introduction, B method. Padahal di dalam template atau author guideline nggak ada A, nggak ada B, tapi langsung aja misalkan. Bisa jadi seperti itu. Itu tidak konsisten. Manajemen jurnal ilmiah. Nah ini tadi, apakah menggunakan penyuntingan sepenuhnya cara daring, jadi dari mulai submit sampai proses review sampai accepted ataupun decline, apakah menggunakan online atau ada hal yang aneh gitu. Aneh itu berarti kombinasi, mungkin saja dibantu sama editor untuk uploadnya, itu kelihatan kombinasinya, atau hanya email saja. Nah ini akan kami cek ini di dalam OJS-nya biasanya ya, dicek seperti apa nih contohnya nih. Makanya di dalam OJS nanti Bapak Ibu di Arjuna akan diminta user editor, biar kelihatan seperti apa, bisa seperti ini. Ya, ini mudah-mudahan tidak saya perlihatkan ini. Ya. Ini artikel, ini sudah publish. Ya. Ceritanya publish, masuk volume ini dan dinilai. Tapi ternyata publish-nya itu tidak ada proses review. Ya. Tapi sudah dianggap publish gitu. Dan malah tidak ada penyerahan editor gitu. Editornya tidak kelihatan. Section editornya gitu ya. Jadi masih tapi ini Bapak Ibu bukan menggunakan plugin apa tuh namanya yang langsung gitu ya. Aduh, saya lupa lagi. Ya. Tidak menggunakan plugin yang langsung diupload PDF-nya, karena ini mulai submitnya kayaknya disubmitkan nih dokumen, bentuknya dokumen. Karena kalau misalkan yang apa namanya yang tadi pluginnya langsung diupload PDF-nya, itu langsung PDF, bukan dokumen di sini ya. Bukan dokumen namanya, tapi PDF. Kalau ini saya yakin ini menguploadnya dokumen atau Microsoft Word, tapi tidak ada proses review. Ya, tiba-tiba langsung terbit aja artikel ini. Ini pada saat melihat suka ada seperti ini. Hati-hati. Atau begini, ya. Ini ada hasilnya atau submitnya, ya, editornya ada dan lain sebagainya. Ada proses reviewnya, di request tanggal sekian, diterima oleh si reviewer tanggal sekian, ya. Tapi belum diucapkan terima kasih kepada reviewernya, nggak ada komen, dan sudah diupload sama reviewernya, sudah dikasih tahu ke penulis. Nah ini awas, hati-hati. Kalau misalkan kita tidak checklist, maka penulis tahu dari mana bahwa itu harus direvisi. Biasanya di OJS seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa penulis itu akan merevisi berdasarkan hasil koreksi dari si reviewer. Makanya kadang-kadang harus di checklist dan record. Nah, kemudian emang ada kelihatan, ada proses revisi dulu, ada proses accepted. Cuma yang jadi masalah apa Bapak Ibu? Kita lihat tanggalnya sama semua. Saya bunderin ya. Nah, itu juga menjadi something problemnya, jadi masalah juga. Jangan-jangan ini yang submitnya editor, yang reviewnya editor, diuploadnya sama editor, kemudian direvisi, kemudian ada proses reviewnya, revisinya dikasihkan sama si penulis, kemudian dikategorikan sebagai accepted paper atau accepted submission. Nah, tapi tanggalnya sama semua, lihat. Dari mulai request sampai segini. Kalau dilihat detiknya ya, mudah-mudahan kalau di dalam PHP My Admin mas kelihatan detiknya sampai ke detiknya. Jangan-jangan detiknya cuma nggak nyampe lebih, selisihnya deltanya nggak nyampe 1 menit. Jangan-jangan antara apa namanya perlakuannya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya kalau belajar sama dari kawan-kawan di pengelola jurnal, suka didiamkan dulu 1 hari. Diamkan dulu 1 hari memang karena biar lewat dulu 1 hari, baru proses review. Proses review juga nanti aja lah, besok atau malam diminta ke reviewernya seperti itu. Dan memang jarang-jarang reviewer saat submit sekarang, diminta sekarang, diisi langsung sekarang, jarang. Kecuali reviewernya bisa jadi berada dalam satu tempat yang sama gitu. Misalkan
Tapi boleh nggak Pak? Ya boleh. Kalau berada dalam satu tempat yang sama, mungkin saja di lokakaryakan, di workshopkan, gitu ya. Diundang nih, reviewer kita diundang di hotel, gitu misalkan. Disuruh kasih kerjaan, gitu ya. Kayak ngerjain akreditasi, gitu. Dikerjain, kemudian dikasih honor, itu bisa aja, gitu. Bisa saja. Tapi kan waktu tanggalnya ataupun jamnya tidak mungkin sama. Malah sampai ke revisi juga sama, itu kan nggak mungkin. Ya. Cakupan keilmuan, nah ini sebenarnya substansi. Tingkat substansi tapi yang dititipkan ke manajemen. Ya. Biasanya cakupan keilmuannya ya karena isinya misalnya pendidikan matematik semua gitu ya. Nggak fokus ke sana. Tapi kalau misalkan cakupan keilmuannya ini akan dicek dengan fokus and scope-nya dari ruang lingkup jurnalnya. Ya. Ruang lingkup jurnalnya kalau misalkan super spesialis maka fokusnya ke super spesialis. Jadi kalau kata Pak Lukman dulu, misalkan ini kedokteran. Ini kedokteran apa ya namanya? Tulang misalkan atau apalah gitu. Kemudian tulang belakang laki-laki, tulang belakang perempuan mungkin saja seperti itu ya. Saya kurang tidak memahami konteks di kedokteran. Nah, aspirasi wawasan. Ini substansi tapi dinilai manajemen sama manajemen, dititipkan di manajemen. Ya. Biasanya kalau nasional ada 2 saja dari provinsi yang berbeda. Apalagi harapannya 2 pulau gitu ya. Kalau dari Unsri, dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Bali, Kalimantan misalkan. Itu otomatis pasti nilainya 3. Ada 1 saja. Atau kalau misalkan ada yang 1 saja kolaborasi internasional. Ya, itu bisa langsung dapat nilai 6. Asalkan konsisten. Ya. Di jumlah terbitannya dijelaskan berapa jumlah penulis dari luar, berapa jumlah penulis dari dalam. Ya, karena sulit juga melihat ini berasal dari mana ya. Kalau misalkan nggak dibaca semuanya. Ya. Tapi kalau misalkan dari 2 tahun, apalagi yang 1 tahun terbitannya ada 6 terbitan gitu. Wah, itu sangat merepotkan gitu. 1 tahun ada 6 isu. 1 isu ada 20 artikel. Wah. Berarti harus dibaca semuanya ya, 20 dikali 6 dikali 2 dalam 2 tahun. Kan dilihat, alangkah baiknya diberikan informasi berapa penulis ini di berapa. Misalkan contoh, misalkan kalau di jurnal kami dikategorikan misalkan untuk Februari 2021 sebenarnya sudah terbit sejak tanggal 5 Februari kemarin. Dan ini sudah ada dari 12 artikel. Ya, covernya ada 34 penulis yang berasal dari 5 negara, apa saja sebutkan. Ya. Dan itu harapannya bisa menjadi dasar penilaian ini. Oh, ini konsisten nih. Ada penulis dari luarnya, ini ada 1, ini ada 1, walaupun 1 atau 2 di sini. Oh, ya udah masuk kategorinya 6. Mudah-mudahan seperti itu harapannya gitu. Dan juga mungkin untuk saat ini kalau misalkan belum terakreditasi tinggi, mungkin ya sarannya dari internalnya maksimalnya 40 aja, sisanya eksternal gitu. Ya, jangan sampai dari kampus semua gitu, karena memang jurnal mahasiswa. Tapi alangkah baiknya nggak apa-apa lah jurnal mahasiswa, tapi menggunakan afiliasi, misalnya kalau yang S2 afiliasi dari guru itu tempat mengajar, apakah guru atau dosennya. Nah ini jumlah citasi. Nah kalau masuk ke cita 1, cita 2, Bapak Ibu akan dicek itu 3 tahun terakhir. Yang akan dicek itu 3 tahun terakhir citasinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum mengupdate Google Scholar Profile Journal, itu pasti jumlah citasinya akan kecil. Pak, kenapa saya lebih? Jumlah citasi saya ada 40, tetapi 3 tahun terakhir belum diupdate. Nah, itu anggapnya 0. Jadi contohkan seperti ini. Oh, ini aja lah. Ini JPM ya. Atau ini ada jurnal lahan. Kemarin saya lihat-lihat juga. Ini Google Scholar-nya akan dicek. Ya. Nah ini akan di-sort berdasarkan tahun. Nah baru kita hitung 3 tahun terakhir. Berarti sampai 2018. 18, 19, 20 ya. Kita hitung. 1, 2. Walaupun di sininya udah banyak ya. 2, 3, 4, 5, 12, 13. Nah ini awas hati-hati Bapak Ibu. Ya.
Ini mungkin akan harus diperbaiki dulu nih. Ya, harus diperbaiki sehingga 16 pun tidak akan dinilai karena mungkin ini jurnalnya bukan jurnal ini gitu ya. Citasi ini bukan dari jurnal ini. Ya. Ini tidak akan dihitung, tapi yang benar-benar dihitung dari jurnalnya sendiri. Sampai 2018, oh ternyata nyampe 25, dah balik lagi gitu, ke penilaian. Dapat nilai 5. Ini tinggi nilainya Bapak Ibu. Ya. Jadi tapi bisa jadi rendah pada saat kita tidak update Google Scholar-nya. Nah, kalau misalnya kita tidak update Google Scholar-nya juga kita terkadang nilai di Sinta, ya, nilai di Sinta itu kok masih ada yang unknown gitu. Kalau misalkan kita lihat di Sinta Kemendistek gitu ya. Kan saya cari saya sendirilah. Ya. Kadang-kadang suka di ini mana ya? Banyak ya namanya. Nah, ya kadang-kadang kita kalau misalkan menemukan menemukan artikel kok di sini ada yang kategoris gitu. Itu karena sebenarnya artikel kita di jurnal tertentu Bapak Ibu ya, di sini tuh yang masih banyak 46 ini tidak ada di dalam jurnalnya sendiri gitu. Tidak ada saya misalkan submitnya di jurnal lahan jurnal lahan suboptimal. Kok nama saya sudah publish di sini tapi nggak masuk ke dalam peringkat Sinta gitu. Masih unkategoris. Mungkin saja biasanya tuh di jurnal lahan itu belum diupdate si artikelnya. Jadi mungkin nanti tim editornya harus mengupdate secara manual. Kalau ini sudah masuk ke manual, baru nanti kita cek di Arjunanya atau di Sintanya gitu. Seperti itu. Kalau misalnya sudah masuk di data Sintanya, misalnya contoh ini udah ada di Sinta. Nah, kemudian di sininya sudah ada belum artikelnya? Ini akan diupdate, ini terakhir update itu tanggal 16 Februari kemarin. Ya, sama tim Sinta itu. Kalau ada, berarti kemungkinan di dalam tadi yang unkategoris tadi ya. Nah, barulah di sini masuk kategorinya ada. Gitu. Jadi kasihan juga penulis kalau misalnya kita nggak atau kita lupa mengupdate profil Google Scholar-nya kita sendiri. Gitu. Kasihan. Oke. Pencantuman nama dan penulis lembaga itu saya pikir standarnya ada ya, lengkap konsisten, ada email, ada lembaganya, afiliasinya, ada yang mengatakan afiliasi itu bisa dari prodi atau fakultas atau bisa universitas saja gitu. Tapi alangkah baiknya lengkap itu sampai ke alamat gitu ya. Ada corresponding autornya gitu. Karena bisa juga membantu nanti pada saat tim penilaian angka kredit mengatakan saya adalah corresponding author tetapi di dalamnya email yang disampaikannya atau tanda bintangnya biasanya kalau di dalam artikel itu merujuk ke orang lain gitu. Loh, kenapa Pak? Tapi saya punya nih corresponding emailnya. Ya memang karena semua penulis akan memperoleh email balasan. Seperti itu. Ya, jadi harus memperhatikan nama lengkap sampai ke email, kalau mungkin sampai alamat dan corresponding author. Sistematika penulisan artikel. Nah, ini apakah bersistem baik? Akan dicek Bapak Ibu setiap artikel yang dipublikasi struktur babnya. Ya. Mau imrat ataupun non imrat bebas. Yang penting konsisten, jangan sampai dalam satu terbitan atau dua terbitan terakhir itu tidak konsisten gitu. Tapi kalau ada juga begini, seperti saya melakukan perubahan di template gitu ya. Saya melakukan perubahan di template, maka saya akan sampaikan, ya misalkan kita harus sampaikan ada perubahan. Biasanya nih, mulai 1 Februari ya, mana tadi? Oke. Mulai 1 Februari 2019, volume 8 nomor 1, template-nya berubah jadi gini. Kita sampaikan. Atau di bagian history, bisa kita sampaikan. Kalau ada template berubah. Gitu ya. Ini history sampai ada kenaikan biaya atau dan lain sebagainya, atau kita kerjasama mulai kapan, itu semuanya dibuat di dalam satu page di history, bagian history gitu Bapak Ibu. Mana itu? Oh, ya.
Sistem pengacuan pustaka dan pengutipan. Nah, ini hati-hati. Ini terkadang kita suka melihat ini baku atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita nanti mengatakan dia menggunakan Mendeley, tapi ada yang tidak menggunakan Mendeley. Nah, sebenarnya baku konsisten menggunakan aplikasi standar, ini bisa kita lakukan di author guideline-nya kita sampaikan. Itu pertama, ya. Itu yang pertama. Maka akan dicek konsistensi, melakukan citasi, bandingkan gaya perselingkungnya berdasarkan author guideline. Jadi di dalam author guideline, harapannya kita sampaikan, ada kalimat, misalkan, all submit paper in Infinity Journal as suggest using reference manager application, seperti Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Jadi, semua yang disubmit di jurnal ini, nah ini harapan sih perlu ada kalimat ini, kalimat penerangan gitu ya, yang menerangkan bahwa itu tuh menggunakan aplikasi. Yang kedua, bagaimana memastikan di dalam papernya, kalau kami itu menggunakan sistem hyperlink, ya. Sistem hyperlink. Jadi, iya, Prof. Hilang. Oh iya, Prof. Mungkin bisa dengar ya? Dengar. Ada tuh Prof Ilma suara Pak Wahyu. Clear. Clear itu Pak Wahyu. Clear ya? Clear? Ya, Oke, kita lanjut ya, Prof. Ini seperti ini, kita yakinkan, kita yakinkan penulis itu menggunakan hyperlink. Ya. Hyperlink seperti apa? Misalkan, contohnya, yang pertama itu hyperlink di dalam PDF-nya. Hyperlink di PDF, jadi kalau diklik, masuk ke daftar pustaka. Gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan kita klik daftar pustakanya, harapannya sih bisa masuk ke dalam ininya gitu ya. Misalkan yang mana inilah. Jadi yakinkan penilai bahwa oh ini mah udah aplikasi, mau aplikasi Mendeley dan lain sebagainya pasti konsisten itu atau apa namanya ya, sinkron antara yang dikutip dengan yang daftar pustaka. Kadang kita juga suka lupa Bapak Ibu, kalau tidak dilihat di layout pada saat nge-layout barulah ketahuan oh ini nggak ada daftar pustakanya, oh ini nggak ada kutipannya, walaupun kadang-kadang oh kutipannya jadi sedikit salah tahun gitu. Kadang-kadang suka gitu pada saat nge-layout itu terjadinya. Ya. Karena fokus di awalnya fokus ke ini saja di dalam review saja gitu. Nah contoh gini, nah misalkan oh dia mencari ininya gitu, Harisman ini, ya kita tinggal cari pas klik. Oh pada saat dicari Harisman, misalkan mencari lagi, oh ada artikelnya benar nggak di dalam daftar pustakanya? Oh masuk ke sini. Nah itu yang diharapkan, jadi ada hyperlink antara daftar pustaka dengan ini. Atau kalau misalkan mungkin, kalau mungkin di dalam apa namanya websitenya gitu ya, Bapak Ibu setiap ini, Bapak Ibu bisa menggunakan HTML/TY, ya. Sehingga nanti dalam reference manager referensi ini kita bisa mengaktifkan online. Misalnya contoh, ini Arifin Herman ini nulisnya ada di sini katanya, ada di JPM. Jadi kalau diklik JPM, benar nggak sih artikel itu aktif gitu ya? Benar nggak sih? Akan dicek. Yang nggak tahu nih, mungkin kalau pas penilaian jabatan akademik pada saat mereview artikel, mungkin akan dicek juga seperti itu. Ya. Nah, atau yang ini, ya, ke Unimed, benar nggak? Dicari nge-link ke DOE-nya. Oh benar, artikel yang ini Muhammad Basri Darari, dicek dari sininya, dia mengutipnya tadi Darari MB, penulisannya sudah benar. Nah itu udah kelihatan. Jangan sampai ada muncul di sini Bapak Ibu, Hendikawati et al. Ya. Jangan sampai seperti itu munculnya. Padahal di dalam referensi, di dalam apa namanya reference itu tidak boleh memunculkan et al gitu. Et al itu bisa munculnya di atas aja gitu ya. Di atas diisinya di sini aja et al. Tapi kalau misalnya di bawah itu nggak boleh dan kawan-kawan ada et al dan lain sebagainya, itu jangan sampai seperti itu gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, penyusunan daftar pustaka tadi yang saya sampaikan, nah, akan dicek, angka baiknya bisa lakukan seperti ini, ada hyperlink di dalam reference websitenya, jadi kalau diklik, masuk ke jurnal mana gitu, masuk ke jurnal mana. Makanya kalau ada beberapa jurnal yang menerapkan referensinya harus punya DOI gitu.
Ada juga yang gitu. Referensinya harus punya DOI atau retrieve from websitenya apa gitu. Itu aplikasinya. Ukuran bidang tulisan, nah ini standarnya memang A4. Kalaupun berbeda tapi konsisten ada. Tapi saya rasa sekarang sudah A4. Jadi jangan pada saat kita melayout Bapak Ibu, lakukanlah di layout dari draft yang sama aja. Ya. Jadi kalau saya misalkan melakukan layout gitu ya. Saya suka copy paste, ya. Saya suka copy paste artikel itu, nah sampai banyak edit artikel ini, artikel ini, artikel ini, artikel ini. Jadi yang dipakai itu draftnya sama, sehingga pada saat dilihat sistematikanya sama orang yang sama gitu ya. Pertama di layout sama orang sama, dia cuma ganti kontennya lagi. Ya. Jadi kalau misalkan dari awal Bapak Ibu, misalkan di jurnal saya suka dari awal lagi aja copy paste lagi. Isi yang hasil review terakhir, walaupun katanya dia sudah sesuai template, tapi pas masuk kembali ke gali, pembuatan gali, itu dibuat ulang gitu. Nggak tahu, mungkin karena saya orangnya nggak percaya langsung gitu kepada hasilnya, daripada nanti takutnya ada yang kurang atau ukuran page-nya dan lain sebagainya, udah aja copy paste lagi. Saya masukkan ke dalam daftar draft untuk digali gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi lumayan berat ini Bapak Ibu dalam mengelola jurnal, ya. Tidak cuma bisa nempel nama ini, ya harus sampai ke ini. Nah, tata letak, nah itulah alasannya kenapa saya pada saat setiap membuat gali ya atau layout ya, pada saat nge-layout itu copy paste lagi gitu, copy paste lagi dari awal, dari ulang lagi setiap awal, dari ulang lagi sekitar satu artikel saja bisa menghasilkan kalau saya hitung-hitung sekitar 3,5 jam sampai 4 jam itu kalau konsisten. Ya. Kenapa? Karena dalam daftar pustaka pun kalau Bapak Ibu merasa yakin menggunakan Mendeley, oleh saya suka dicek ulang gitu, menggunakan cari di Google Scholar, cari di Scopus. Benar nggak cara mengutipnya, kemudian cari DOI-nya. Kadang-kadang Bapak Ibu yang menulis artikel suka tidak mencantumkan DOI. Nah, tapi di Mendeley kan ada DOI. Makanya cari manual, cari di Elsevier seperti apa artikelnya, copy DOI-nya gitu. Ya, itu lumayan berat gitu ya. Dan tidak bisa disepelekan gitu ya. Makanya tadi saya bilang ini amal ibadahnya mudah-mudahan benar diberikan untuk Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal. Nah, tipografi ini kan perlu dicek, jangan sampai nanti versinya versi 2020, tapi pasti kopikan ke situ jadi renggang gitu, jadi renggang semua gitu. Ya. Jadi itu dempet semua gitu. Atau jangan-jangan ada penulis yang merevisi tapi ngambil dari website. Jadi pada saat ngambil copy paste dari website, jadi bukan menjadi paragraf lagi gitu. Malah menjadi satu baris sehingga harus di backspace atau delete. Ya, harus diperbaiki lah intinya. Nah, resolusi, nah saya dapat komentar begini kemarin pada saat usulan akreditasi, memang habisnya Infinity itu 2020. Nah, nih saya perlihatkan hasil komentar untuk ini. Ini dikatakan mana ya? Tadi saya lihat. Kayak penulisan penampilan. Jadi gambar, nah ada komentar seperti ini, gambar dan tabel instrumen pendukung cukup informatif komplementer. Masih ada gambar yang menggunakan tulisan tangan, sebaiknya digambar ulang menggunakan gambar ulang. Jadi ya hati-hati ya, mungkin Elsevier juga sangat ketat pada saat menulis. Ya kita kan pengen meyakinkan pembaca sebenarnya bagaimana pembaca bisa memahami konteks di lapangan saat peneliti mengambil data gitu ya, diambil pakai tulisan tangan. Nah, tapi ternyata tulisan tangan itu nilainya mempengaruhi gitu. Ya, sampai buram gitu. Nah, makanya di sini disarankan sebaiknya boleh nggak digambar ulang? Boleh gitu. Sangat boleh digambar ulang, tetapi konteksnya sama gitu. Bisa menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi kondisinya jangan sampai gambarnya blur ya. Atau tidak jelas karena hasil scanan malah kalau menggunakan foto gitu, pakai cam scanner gitu ya, kita foto malah kabur gitu ya, gambarnya tidak. Jadi kalau bisa minta ke penulis JPEG image-nya itu benar-benar resolusinya tinggi. Sehingga karena kita bicaranya online jurnal, jadi kan bisa di zoom, bisa di out ya.
Kalau misalkan buku cetak kan atau jurnal cetak kita hanya zoom out-nya hanya baca dekat, jauh gitu. Tapi kalau online kan kita tinggal bisa zoom out, zoom in. Jadi harapannya kalau di zoom in tidak blur. Nah, jumlah halaman per volume ini juga sebagai strategi. Ya, ada yang cuma sedikit, Pak, saya satu terbitan, satu artikel cuma 6 halaman misalkan. Tapi banyak, Pak. Ya itu diatur saja. Ini kan sebenarnya nilai tambah ya. Tapi kalau kami bisa fokus di sini 200, asal lebih dari 200 saja. Karena lumayan. Kalau nggak nyampe 200 dalam satu volume atau satu tahun, nilainya kecil. Nah, untuk yang desain tampilan, Bapak Ibu ini hanya ada iya atau tidak ya. Biner ya, hanya 0, 1 gitu. Nah, kapan dapat 1, kapan dapat 0. Kapan dapat 1, kalau desain tampilannya enak, eye catching gitu lah. Ya, bisa kelihatan eye catching, ada informatif gitu ya, bisa kelihatan informasinya gitu. Website tidak boleh bilingual. Jadi kalau misalkan websitenya bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semuanya. Jadi harus dirubah semua bahasa Indonesia. Tapi alangkah baiknya udah aja menggunakan bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris jangan sampai nanti informasinya ada yang bahasa Indonesia juga. Nah itu juga akan mempengaruhi nilai. Ya kagok kan hanya 0,1, nggak ada setengah. Gitu. Jadi kalau cuma gara-gara masalahnya ada informasi yang dibuat dalam bahasa Indonesia akan menjadi 0. Full text, kalau yang judulnya bahasa Inggris aman. Jika full text bahasa Indonesia, maka judul artikel yang diinput di metadata artikelnya juga harus bahasa Indonesia juga. Jadi kawan-kawan ada juga yang berpikir di metadata judulnya ada bilingual, bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga. Itu biasanya di apa namanya di strateginya itu di abstrak ya, harapan di abstrak. Karena kalau metadata masuk ke Scopus nanti ada 2, gitu, ada panjangnya judulnya. Translate. Ini jadwal terbitan. Nah ini bisa sebenarnya, cuma akan kelihatan tadi dari historinya ya. Tapi kalau misalkan lebih 80% sesuai dengan periodik. Ya. Kalau terbitnya Januari dengan Juli misalkan, ya terbitan jangan sampai melewati Februari gitu, atau apalagi Maret. Tapi walaupun sebenarnya masih ditolerir sih, Februari awal nggak ada masalah, asal jangan Maret aja. Oh itu udah dianggapnya telat, ya. Telat terbit. Ini penomoran. Saya lihat sudah bagus semua, jadi baku bersistem. Ya, jadi volume 1 nomor 1, volume 2 nomor 2. Bukan angka Romawi, bukan volume 1 nomor 1 Romawi atau 2 Romawi gitu. Seperti itu. Atau apalagi ada yang bilang volume 1 nomor 2, nah pas tahun berikutnya dilanjut terus nomornya gitu. Jadi kok misalkan volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1 harusnya. Nah, ini ada juga yang mengatakan volume 2 nomor 3, volume 2 nomor 4, volume 3 nomor 5 gitu. Jadi malah berlanjut. Nah, itu bukan seperti itu ya. Ini penomoran halaman dalam satu volume itu berlanjut ya. Kalau ini baru benar. Penomoran halaman berlanjut. Jadi kalau dari oke, saya contohkan di sini. Nah, ini volume 2, volume 9 nomor 2 misalkan jurnal ini ya, lahan suboptimal. Nah, dia akan berlanjut ya 109. Berarti angka 108 itu ada di mana? 108-nya itu ada di volume 9 nomor 1 kayaknya gitu. Volume 9 nomor 1 itu dari 1 ya. 1 lanjut sampai 108. Makanya di sini 109 mulainya. Gitu. Itu maksudnya yang kategorikan berlanjut. Nah, saran saya bagaimana biar berlanjut, biar enak nge-layoutnya, buatlah artikel itu digenap gitu. Maksudnya sampai jatuhnya digenap. Ya. Pak, kalau misalkan jatuhnya diganjil, tambahkan 1 halaman di bawahnya gitu. Nggak ada masalah kok. Gitu. Sering seperti itu. Yang penting dimulai dari ganjil biasanya. Karena kalau misalkan dicetak pun nanti tidak akan bermasalah gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau OJS ya pastilah 1. Ini sebenarnya bonus Bapak Ibu. Penilaian ini bonus karena berindeks subjek dan berindeks penulis. Jadi sebenarnya penulis tidak harus membuat di sini indeks subjek dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kita cuma gampang aja cari di sini. Nah, misalkan artikelnya siapa nih? Harman Hamidson. Kita tinggal search Harman Hamidson. Ada nggak? Oh ada. Nih artikelnya. Oh juga ada Harman Hamidson juga.
Ini nggak sama, Effendi. Oke. Pasti nilainya 1. Jumlah kunjungan unik. Nah, ini alangkah baiknya jumlah kunjungan uniknya. Ini saran. Cobalah gunakan start counter ya. Karena kalau ini bingung Pak. Ya. Ini kalau yang di jurnal lahan, ini sedikit bias gitu dalam mengevaluasinya. Ini saya dibaca berarti kan lihat visitor. Rata-rata terakhirnya yang paling mudah hanya 22. Gitu. Ya. Nggak ketahuan juga. Padahal kalau dilihat historinya, ada yang 49 dan lain sebagainya. Ini keukur itu. Tapi kalau kita mau menggunakan start counter, ini seperti misalnya contoh JPM. Ini akan dicek view JPM statnya. Gitu. Yang akan diceknya itu adalah yang unik. Nah, kalau untuk yang Sinta 1, Sinta 2, dicek itu 6 bulan terakhir. Tapi nggak akan masalah, karena substansi dari rata-rata kan bisa sama semua. Ya. Contoh ini rata-ratanya yang dipakai yang ini ya. Average daily visitor 76,5. Tapi kalau Sinta 1, Sinta 2 yang dilihat tuh yang ini. Dicek last 7 day diganti menjadi last month 6 month. Nah, malah bisa lebih besar kan? Jadi yang kita ambil bukan yang 70 tadi tapi yang ini. Udah pasti lebih. Tapi ada juga yang malah ini jadi lebih kecil. Tapi nggak akan jauh bedanya. Jadi yang harapannya kalau bisa Bapak Ibu yang menggunakan flag counter gitu ya, flag counter, gunakanlah start counter yang lebih mudah gitu untuk diperoleh penilaian. Karena kalau misalkan seperti ini, mohon maaf, mungkin apakah kami harus di-copy dulu gitu ke Excel gitu, baru dirata-ratakan kan sampai 6 bulan berikutnya kan kasihan gitu ya. Wah, nanti jadi ilfeel duluan gitu. Gara-gara harus menghitung ulang. Tapi kalau dalam start counter ini sepertinya lebih mudah dan lebih akurat. Malah hati-hati Bapak Ibu, ada juga terjadi gini. Ada di sistem suatu universitas di Pulau Jawa ini. Itu ada yang wifi atau wifi ya, gateway wifi mahasiswa itu pada saat kan kalau portal pada saat orang mahasiswa kita mau menggunakan wifi kan suka masuk dulu ke portal ya, login gitu. Nah, setelah masuk login langsung diposisikan ke jurnalnya gitu. Wah, itu sampai per hari nyampe 100-an, per hari itu nyampe 400-an gitu. Tapi kita cek bagaimana mengeceknya gitu. Nah, ada di sini di report atau recent activity di visitor pad. Jadi yang suka mengakali nih ya, akan dicek. Oh ini dari Palembang ini ada yang mengakses nih jurnal ini JPM. Ngakses ini. Ya. Tuh dari Malaysia sedang ada yang ngakses nih. Ya. Apa yang diakses sama yang Malaysia? Oh lagi baca-baca nih kayaknya. Focus scope, user, about, dia arsip, lagi baca-baca ini kayaknya ini orang Malaysia nih. Kalau dicek kan. Mana kelihatan. Tuh dari Pekanbaru Riau ada yang lihat, ada yang lagi nyari. Telkomsel, ada yang lagi nyari kata-kata ini, autor, abstrak, disiplin dan lain sebagainya. Jadi kelihatan ya rekam jejaknya. Oh lagi baca-baca ini. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu jangan sampai nanti mengakali gitu ya. Mengakali siapa nih? Si penilai di sini itu sama semua. Sama semua. Pada saat dilihat isinya apa? Pasti klik, oh itu IP address dari kampusnya atau public IP dari gateway login wifi. Oh itu sama semua. Nah akhirnya padahal kan sebenarnya ini penilaian itu untung sekali gitu. Visitor 4 malah jadi 1. Gitu. Kasihan. Ya. Padahal kan ini bonus. Jadi bonusnya jangan diakalin menjadi bonus. Saya pikir kan kita kalau punya grup WA tolong bantu ya one day one click gitu misalkan seperti itulah. Ya. Tapi harapannya bukan cuma klik websitenya, bukan cuma klik alamat website utamanya gitu, tapi lebih fokus ke seperti ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, oh ini udah nyari ke artikel nih, ya. Oh ini ada yang lagi baca-baca nih orang Palembang nih, tuh dari Selangor, terus dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Medan, dari Jakarta, Bandung, oh mungkin ini saya ini. Ya.
Cek. Seperti itu. Oh, ada Tasik juga ada tuh yang lagi baca Tasik. Lagi ngebaca apa? Orang Tasik lagi baca jurnal JPM, bacanya jurnal ini. Erlina. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah terindeks DOAJ, ya berarti masuk kategori sedang. Ya, yang Scopus dan lain sebagainya itu masuk kategori tinggi. Nah, kalau belum terindeks apa-apa, misalkan baru Google Scholar, itu 1. Ya. Tapi harapannya Google Scholar-nya juga aktif. Jangan sampai nanti pas dicek di sini, diklik Google Scholar-nya nggak aktif. Mana biasanya suka ada. Nah, ini. Diklik Google Scholar-nya aktif nggak? Gitu. Oh, ada. Jangan sampai nanti Google Scholar-nya nggak ada. Gitu. Udah diupdate belum? Oh, udah. Baru 1. Mudah-mudahan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada keuntungan pada saat kita menggunakan DOI. Ya, keuntungannya apa? Ini ada pengindeks yang nama kategorinya itu sedang, yaitu dimension. Ya, seperti apa dimension? Sebenarnya kalau saya lihat kan begini. Ya. Boleh. Ada beberapa yang masuk kategorinya dimension. Hilang ya. Dimension.ai gitu. Bapak Ibu tinggal klik aja app atau aplikasi kalangan terus. app.dimension.ai ya. Nah, nanti tinggal dicari aja DOI-nya berapa. Misalkan kita cari di sini udah ada DOI-nya nih. Nah, ini kan. Copy. Masuk dimension. Ada nggak? Di dimensionnya. Nah, ini kan. Berarti Bapak Ibu bisa tinggal masukkan ininya, dimensionnya. Contoh. Yang saya kok hilang ya dimensionnya, lupa ya. Atau pernah diganti gitu. Jadi terindeknya kalau belum terindeks DOAJ, Bapak Ibu bisa masuk ke terindeknya dimension. Nah, kalau terindeks dimension seperti ini, saya cari ada kalau nggak salah di kampus kami di jurnal mahasiswa. Ada yang belum terindeks DOAJ tapi sudah terindeks dimension. Nah, ini tinggal masukkan aja link dimension ke sini. Jadi kalau misalkan diklik nanti kita di sini tinggal search. Ya, search-nya bagaimana? Mengcopy URL yang berkaitan dengan jurnal Bapak Ibu. Ya, contohnya tadi ini kan nama jurnalnya adalah Jurnal Lahan Suboptimal, gitu ya. Nah, di sini tinggal dicari. Di dimension dicari namanya Jurnal Lahan Suboptimal. Nah, ini ada 284 terbitan oleh pengelola jurnal lahan suboptimal. Nah, ini tinggal di-copy. Ya. Nah, di-copy buatlah apa namanya, masthead atau bukan masthead ya, apa namanya, blog ya, blog plugin ini seperti ini. Jadi kalau misalnya diklik masuknya ke sini gitu. Nah, itu nanti akan dinilai bukan cuma yang Google Scholar, tapi dinilainya menjadi 3. Ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini DOI aktif, nilainya 2. Dan kalau yang ini adalah prediksi untuk gaya penulisan yang substansi, mungkin nanti disampaikan oleh Prof. Zul ya, karena di tingkat substansi. Tapi kalau saya kenapa dimunculkan, saya ini berasumsi ini dianggapnya minimal gitu. Minimal. Kita punya judul, misalkan anggap saja judulnya jelek-jelek, misalkan dianggap 0. Ya, jadi nggak terlalu pede gitu ya. Abstrak adalah abstrak, tapi walaupun kurang jelas. 1. Kata kunci ada. Kayaknya kalau kata kunci kayaknya bisa dioptimalkan nilai 1. Jadi 2. Kemudian pemanfaatan. Nah, ini pemanfaatan mungkin dari tabel dan lain sebagainya. Kita jangan terlalu narsis ya, maksudnya udah 0,5 misalkan nih pada saat pengisian evaluasi diri. Tapi nanti indikator penilaiannya nanti sama Prof. Jul besok sepertinya.
Ini kita bahasa Indonesianya ya kita gunakan cukup baik lah. Kita jangan bilang baik, cukup baik saja, anggap 1. Tapi kan nggak buruk-buruk banget. No. Ya. Kemudian misalkan di sini ya, anggap paling minimal semua. Ini dapat 0, ini paling minimal kurang nyata. Ini paling minimal, ini yang nisbah sumber primer. Ya. Paling minimal 1, 1, 1. Sehingga kalau misalkan minimalnya saja itu sudah bisa memperoleh angka segini. Sebenarnya sih dapatnya 12,5 ya. 12,5 untuk substansi, tapi ditambah dengan yang tadi manajemen dititipkan. Mungkin itu Prof. Ratu, Bapak Ibu semua sebagai diskusi awal, bahan diskusi mungkin ya, sebagai bahan diskusi. Selanjutnya ini kita masih banyak waktu ya. Mudah-mudahan sih ada yang mau bongkar dapurnya gitu. Maksudnya bongkar dapur tapi untuk kepentingan umat gitu. Gitu. Mangga Prof. Terima kasih.